Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar bersama kembali dalam channel Setija Belajar. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Jadi materi kita pada hari ini itu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Nah, penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Nah, data golongan darah diperolehlah bahwa Siti O, Beni A, dan seterusnya sampai di Nia O. Nah, ini adalah data golongan darah teman-temannya ya. Nah, apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan garis kolom dan baris akan menjadi bentuknya sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, ada tabel dibuat dalam bentuk tabel dan memberikan garis kolom dan baris. Jadi, nama daftar ini adalah judul, daftar golongan darah siswa kelas 5, judulnya, kemudian nomor, nama siswa, golongan darah. Nah, ini kelebihannya, kita bisa mengetahui berapa jumlah siswa dengan melihat nomor urutnya yaitu sampai 30, artinya jumlah siswa ada 30. Kemudian bisa mengetahui bahwa Siti golongan darah O, Beni golongan darah A, Edo golongan darah B. Nah, daftar golongan darah ini juga bisa modelnya seperti ini. Jadi nomor, golongan darah, nama siswa. Jadi yang bergolongan darah A itu ada Beni, Arin, Pandu, Saki, dan seterusnya. Golongan darah B ada Edo, Indah, Ahada, Salma, Akil, Arhmuna. Golongan darah AB ada Lani, Udin, dan Uli. Golongan darah O ada Siti, Ayu, Rima, Delia, Ali, Rara, Rani, dan Nia. Nah, berdasarkan tabel di atas atau tabel di samping ini, kamu sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat yaitu A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu golongan darah A ada 12 anak, kemudian golongan darah B ada 7 anak, golongan darah AB ada 3 anak, dan golongan darah O ada 8 anak. Nah, selanjutnya apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat tabel berikut. Jadi ada judul, ingat yang pertama ditulis itu adalah judul daftar golongan darah siswa kelas 5. Nomor 1 golongan darah A itu banyak siswa atau frekuensi 12, golongan darah B ada 7, golongan darah AB ada 3, siswa golongan darah O ada 8. Nah, jumlahnya keseluruhan siswa ada 30. 30 ini diperoleh dari 12 tambah 7 tambah 3 tambah 8 sama dengan 30 siswa. Banyak siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau disebut frekuensi. Tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi. Nah, pada tabel frekuensi pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlah. Jumlah di sini adalah banyak siswa kelas 5 yaitu 30 anak. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun untuk melihat secara detail atau rinci diperlukan data tambahan. Membaca data dan membaca tabel dan menafsirkan tabel. Jadi daftar golongan darah siswa kelas 5 ini adalah tabelnya.
Kemudian berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A, ini golongan darah A, itu ada 12 siswa. Golongan darah B ada 7, golongan darah AB ada 3 orang, golongan darah O ada 8 orang. Jadi jumlahnya keseluruhan ada 30. Nah, sebagai contoh hasil ulangan penyajian matematika data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh sebagai berikut. Jadi ini adalah hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Kemudian pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari data di atas. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. Berapa anak yang mendapat nilai di atas 75? Nah, ini tadi hasil ulangannya ya. Jadi penyelesaiannya caranya itu untuk mempermudah data diurutkan dari yang paling kecil kemudian diperoleh berikut. Nah, data yang tadi diperoleh ini hasil ulangan. Jadi ini untuk memudahkan, maka diurut mulai dari yang terkecil, artinya nilai yang terendah itu 65. Ini ya 65 ada 2 orang, 70, 70, 70 dan seterusnya. Ini hasil pengurutannya. Ini untuk mempermudah dalam membuat tabelnya. Nah, berikutnya dari data ini dapat diperoleh atau dikelompokkan. Artinya 65 ada 2 anak yang memperoleh 70, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang memperoleh 75 ada 9 anak, yang memperoleh nilai 80 ada 3 anak. Kemudian yang memperoleh nilai 85 ada 4 anak dan memperoleh 90 ada 3 anak. Yang memperoleh nilai 95 ada 4 anak. Nah, setelah diurutkan dan dikelompokkan seperti ini, maka ini dapat memudahkan untuk membuat dalam bentuk tabel. Ini yang dinamakan tabel ya, ada kolom-kolomnya. Kemudian yang pertama harus ditulis adalah judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah hasil post-test materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 01. Kemudian kita buat kolom. Jadi kolomnya dikasihkan nama nomor, nilai, dan banyaknya siswa atau frekuensi. Jadi nomornya 1 sampai 7, nilai 65, ini tadi ya 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Kita pindahkan ke dalam kolom. Kemudian banyak siswa ada 2 anak, ada 5 anak, ini kita pindahkan. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, nilai tertingginya adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 65. Anak yang mendapat nilai di atas 75, nah ini ya. Kemudian yang mendapat nilai 80 ada 3 anak. Ada yang mendapat nilai 85 itu ada 4 anak. Jadi anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 adalah 14 anak. Nah, demikianlah materinya pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.